Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi manajemen kemitraan dan kewirausahaan sekolah. Pengertian manajemen kemitraan. Menurut Asia, manajemen kemitraan atau kerjasama merupakan sebuah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi atau pengendalian yang bertujuan untuk mengelola atau mengatur suatu hubungan kemitraan antar lembaga pendidikan dengan DUDI atau dunia usaha, dunia industri. Selanjutnya, prinsip kemitraan sekolah. Yang pertama, prinsip kesetaraan atau equity. Prinsip kesetaraan diartikan bahwa organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Hal ini berarti tidak ada yang lebih kuat maupun yang lebih lemah kedudukannya. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, ada prinsip keterbukaan organisasi atau institusi. Yang menjalin kemitraan bersedia terbuka terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Saling terbuka satu sama lain akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu di antara golongan mitra. Dan yang ketiga, ada prinsip asas manfaat bersama organisasi atau institusi. Organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama. Selanjutnya, penerapan manajemen sekolah. Manajemen dalam konteks kemitraan sekolah merujuk pada pengelolaan berbagai aspek yang terlibat dalam hubungan antara sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Penerapan fungsi manajemen dalam kemitraan sekolah dapat membantu mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat hubungan antara stakeholder. Berikut adalah beberapa fungsi manajemen yang dapat diterapkan dalam konteks kemitraan sekolah. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Membuat rencana strategis bersama untuk mencapai tujuan pendidikan, menetapkan target pencapaian untuk siswa dan sekolah, dan menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang kedua, ada perorganisasian. Menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kemitraan sekolah, mendukung pembentukan kelompok kerja atau komite kemitraan sekolah, dan mengorganisir pertemuan rutin antar stakeholder untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Dan yang ketiga, ada pelaksanaan atau implementing. Mengimplementasikan program pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, mendorong partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ada pengawasan atau monitoring. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan siswa, menilai efektivitas program dan kegiatan sekolah, dan memberikan umpan balik kepada pihak-pihak yang terlibat untuk perbaikan terus-menerus. Yang kelima, ada evaluasi atau evaluation. Menilai hasil pencapaian tujuan pendidikan bersama, melakukan evaluasi terhadap keefektifan kemitraan sekolah, dan mengidentifikasi area perbaikan dan merancang strategi perbaikan. Yang keenam, ada komunikasi atau communication. Membangun saluran komunikasi yang efektif antara sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Mengadakan pertemuan reguler, seminar, atau lokakarya untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat komunikasi. Untuk materi selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai bentuk-bentuk kemitraan sekolah. Untuk yang pertama yaitu ada pelaksanaan PKL atau praktek kerja industri atau prakerin. Untuk yang kedua itu ada kunjungan industri. Yang ketiga ada corporate social responsibility. Yang keempat ada guru tamu, dan yang kelima ada ujian kompetensi kejuruan atau UKK. Untuk selanjutnya yaitu ada mengenai tujuan kemitraan sekolah. Untuk yang pertama yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan tugas pendidikan. Untuk yang kedua yaitu ada memperkaya pengalaman belajar yang diperoleh siswa. Yang ketiga yaitu mendekatkan kegiatan belajar siswa dengan konteks yang nyata dalam kehidupan.
Untuk yang keempat, itu ada membantu sekolah untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di masyarakat bagi kegiatan pendidikan. Untuk yang kelima, yaitu ada meningkatkan berkembangnya kemandirian, kreativitas, sikap toleransi, dan keterbukaan para siswa dalam kehidupan belajar. Dan yang terakhir, itu ada meningkatkan kebermaknaan dan pemecahan masalah sosial. Materi selanjutnya itu mengenai 3 faktor penting model kemitraan. Untuk yang pertama itu ada komitmen. Komitmen anggota organisasi, sekolah, atau dunia industri atau dunia usaha itu merupakan sistem psikis yang didorong karena adanya kesadaran terhadap makna kemitraan atau kerjasama sebagai landasan pengelolaan mutu. Yang kedua yaitu ada komunikasi. Komunikasi dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal perlu dikelola agar lebih produktif untuk mewujudkan kesadaran masing-masing individu sehingga dapat mewujudkan kebermanfaatan. Yang terakhir itu ada kepercayaan. Kepercayaan sebagai subsistem dalam kemitraan dihasilkan melalui interaksi antar sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri. Selanjutnya yaitu pengertian kewirausahaan sekolah. Menurut Thomas Weizimerer, kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi sehari-hari. Menurut Joko Sutrisno, pendidikan yang berwawasan kewirausahaan adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup atau life skill pada peserta didiknya melalui kurikulum yang terintegrasi yang dikembangkan di sekolah. Pengertian dari kewirausahaan sekolah sendiri yaitu manajemen kewirausahaan sekolah merupakan kemampuan mengatur atau memadukan kepribadian, peluang, keuangan, dan juga sumber daya yang terdapat di lingkungan sekolah melalui pemikiran kreatif dan juga tindakan interaktif demi tercapainya tujuan tertentu. 4. Internalisasi kewirausahaan. Yang pertama yaitu pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Pendekatan ini mencakup penyisipan elemen kewirausahaan dalam seluruh mata pelajaran di kurikulum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsep dan nilai kewirausahaan tidak hanya diajarkan dalam mata pelajaran kewirausahaan saja, tetapi juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lainnya. Contohnya, dalam pelajaran matematika, siswa dapat belajar tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran. Dalam pelajaran bahasa, mereka dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan juga negosiasi yang penting untuk dunia bisnis. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kewirausahaan seperti klub kewirausahaan, simulasi bisnis, atau proyek kewirausahaan. Pendekatan ini memberikan pengalaman praktis dan peluang untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan di luar lingkungan kelas. Contohnya, siswa dapat mengorganisir bazar sekolah, mengikuti kompetisi bisnis, atau menjalankan proyek bisnis kecil sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Fokus pada pengembangan diri siswa sebagai individu yang memiliki sikap dan keterampilan kewirausahaan. Ini melibatkan pemberdayaan siswa untuk mengenali potensi mereka, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan sikap proaktif. Contohnya, siswa dapat mengikuti pelatihan kepemimpinan, pelatihan pengembangan diri, atau program mentorship yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kewirausahaan. Yang keempat yaitu perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktis. Menggeser fokus pembelajaran dari teori kewirausahaan menjadi penerapan praktis konsep-konsep tersebut dalam situasi nyata. Siswa diberikan kesempatan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proyek bisnis mereka sendiri. Contohnya, mengajarkan siswa untuk merancang rencana bisnis, melibatkan mereka dalam simulasi bisnis di mana mereka harus menghadapi keputusan nyata atau memberikan tugas yang melibatkan kerjasama dengan bisnis lokal. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pendidikan kewirausahaan tidak hanya menjadi mata pelajaran yang diajarkan, tetapi juga menjadi suatu konsep yang terinternalisasi dalam pola pikir dan tindakan siswa, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia bisnis dengan lebih siap.
Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi minat siswa berwirausaha. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang pertama motivasi pribadi. Motivasi pribadi merujuk pada dorongan atau keinginan internal siswa untuk mencapai tujuan dan kepuasan pribadi. Motivasi yang tinggi dapat menjadi pendorong kuat untuk berwirausaha karena siswa memiliki tujuan atau impian yang ingin mereka capai melalui kegiatan kewirausahaan. Contohnya, siswa yang memiliki motivasi untuk menciptakan perubahan positif, mengatasi tantangan, atau meraih kebebasan finansial mungkin lebih cenderung tertarik pada kewirausaha. Yang kedua yaitu minat belajar. Minat belajar mencakup ketertarikan dan keinginan siswa untuk memahami topik atau subjek tertentu. Jika siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap kewirausahaan, mereka lebih mungkin terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang terkait dengan aspek-aspek bisnis dan kepengurusan. Contohnya yaitu siswa yang antusias dalam mengikuti pelajaran kewirausahaan, membaca buku atau artikel tentang pengalaman pengusaha sukses, atau menghadiri seminar bisnis menunjukkan minat belajar yang tinggi. Yang ketiga itu kepribadian. Kepribadian mencakup karakteristik individu yang mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa aspek kepribadian seperti ketekunan, kemandirian, dan toleransi terhadap risiko dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang tertarik pada wirausaha. Contohnya, siswa yang memiliki kepribadian yang proaktif, berani mengambil resiko yang terukur, dan tidak takut menghadapi tantangan mungkin lebih condong untuk menjalankan bisnis sendiri. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Minat siswa terhadap berwirausaha dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulan. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Poin pertamanya, pendidikan dan nilai-nilai keluarga. Siswa yang tumbuh dalam keluarga yang memberikan pendidikan tentang dunia bisnis dan nilai-nilai wirausaha memiliki kemungkinan lebih besar untuk tertarik pada berwirausaha. Poin kedua, dukungan keluarga. Dukungan emosional dan finansial dari keluarga dapat memainkan peran kunci dalam membentuk minat siswa terhadap berwirausaha. Keluarga yang mendukung gagasan berwirausaha dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Poin pertama, kurikulum dan pembelajaran. Adanya kurikulum yang mendukung pengembangan keterampilan kewirausahaan, seperti pelajaran kewirausahaan atau keuangan, dapat memotivasi siswa untuk mempertimbangkan karir berwirausaha. Poin kedua yaitu mentor dan pembimbing. Guru atau mentor yang memiliki pengalaman dalam dunia bisnis dapat memberikan pandangan dan dukungan yang berharga kepada siswa yang tertarik berwirausaha. Yang poin ketiga itu fasilitas dan sumber daya. Lingkungan sekolah yang menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung kegiatan kewirausahaan seperti ruang kerja bersama atau laboratorium inovasi dapat meningkatkan minat siswa. Yang ketiga yaitu lingkungan pergaulan. Poin pertamanya yaitu peer group. Interaksi dengan teman sebaya yang memiliki minat atau pengalaman dalam berwirausaha dapat memberikan inspirasi dan dorongan kepada siswa untuk mengikuti jejak yang sama. Poin kedua yaitu jejak karir, role model. Adanya figur atau tokoh yang telah sukses dalam berwirausaha dan dalam lingkungan pergaulan siswa dapat memotivasi mereka untuk mengejar karir serupa. Poin ketiga yaitu pengaruh media sosial. Media sosial dapat berperan sebagai sarana untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang dunia bisnis yang dapat mempengaruhi minat siswa terhadap berwirausaha. Ketiga lingkungan tersebut bekerja bersama-sama dan saling mempengaruhi untuk membentuk minat siswa terhadap berwirausaha. Pendidikan dan dukungan dari lingkungan keluarga, sekolah, dan pergaulan dapat menciptakan atmosfer yang mendukung perkembangan jiwa kewirausahaan pada siswa tersebut. Faktor selanjutnya yaitu faktor pembelajaran. Faktor pembelajaran memainkan peran penting dalam membentuk minat siswa terhadap berwirausaha. Yang pertama yaitu praktik kerja industri. Poin pertama yaitu pengalaman langsung. Siswa yang memiliki kesempatan untuk melakukan praktek kerja industri dapat memperoleh pengalaman langsung dalam dunia bisnis. Ini dapat membantu mereka memahami proses bisnis, menemui tantangan nyata, dan mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam dunia wirausaha. Yang poin kedua yaitu jaringan kontak. Melalui praktik kerja industri, siswa dapat membangun jaringan kontak dengan para profesional dan pengusaha yang dapat memberikan wawasan dan peluang di masa depan. Yang kedua itu mata pelajaran atau mapel kewirausahaan.
Poin pertama yaitu pengajaran konsep bisnis. Mata pelajaran kewirausahaan dapat memberikan pemahaman tentang konsep bisnis, perencanaan usaha, analisis pasar, dan manajemen keuangan. Ini dapat membantu siswa membangun dasar pengetahuan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola bisnis. Poin kedua yaitu studi kasus, keberhasilan dan kegagalan. Memeriksa studi kasus tentang keberhasilan dan kegagalan dalam dunia bisnis dapat memberikan wawasan berharga dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi di dunia nyata. Yang ketiga itu pelatihan sekolah. Poin pertama itu pelatihan keterampilan kewirausahaan. Sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan khusus yang berfokus pada pengembangan keterampilan kewirausahaan seperti kreativitas, inovasi, kepemimpinan, dan keterampilan berkomunikasi. Poin kedua yaitu simulasi bisnis. Simulasi bisnis yang melibatkan siswa dalam mengelola bisnis dan bisnis maya dapat memberikan pengalaman praktis tanpa risiko finansial. Ini dapat membantu siswa mengasah keterampilan manajemen dan membuat keputusan strategis. Faktor-faktor pembelajaran ini bekerja bersama-sama untuk membentuk landasan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan minat siswa terhadap berwirausaha. Pengalaman langsung, pemahaman konsep bisnis, dan pelatihan khusus merupakan aspek-aspek kunci yang dapat mempersiapkan siswa untuk mengambil langkah-langkah berwirausaha di masa depan. Faktor yang terakhir yaitu faktor-faktor kesiapan instrumen. Memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi minat siswa terhadap berwirausaha. Yang pertama itu ada akses modal. Poin pertama adalah modal awal. Akses terhadap modal awal atau dana untuk memulai bisnis dapat mempengaruhi minat siswa. Siswa yang memiliki akses lebih mudah ke sumber modal atau mendapatkan pemahaman tentang cara mendapatkan modal mungkin lebih cenderung tertarik untuk memulai usaha. Poin kedua yaitu pendidikan keuangan. Pengetahuan tentang manajemen keuangan dan cara mengelola modal merupakan bagian penting dari persiapan instrumen. Siswa yang memahami konsep ini dapat merencanakan dengan lebih baik dan mengelola risiko keuangan dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu ketersediaan informasi. Yang pertama itu informasi bisnis. Ketersediaan informasi tentang berbagai jenis bisnis, peluang pasar, dan juga tren industri dapat membantu siswa membuat keputusan yang lebih informasional tentang langkah-langkah berwirausaha. Ketersediaan literatur, seminar, atau sumber informasi online dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan dunia bisnis. Poin selanjutnya itu pendidikan kewirausahaan. Program pendidikan yang menyediakan pengetahuan mendalam tentang kewirausahaan, melibatkan studi kasus, dan memberikan akses ke sumber daya yang relevan dapat meningkatkan kesiapan siswa untuk terlibat dalam dunia bisnis. Yang terakhir yaitu jaringan, hubungan dan koneksi. Siswa yang memiliki akses ke jaringan profesional atau mentor di dunia bisnis dapat mendapatkan pandangan berharga dan dukungan praktis. Jaringan ini dapat membuka pintu untuk peluang kerjasama, mitra bisnis, dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung perjalanan berwirausaha siswa. Yang terakhir yaitu pendidikan berbasis pengalaman. Program pendidikan yang melibatkan siswa dalam kegiatan berbasis pengalaman seperti magang atau proyek bisnis dapat membantu mereka membangun jaringan sejak dini dan mengalami bagaimana bekerja dalam lingkungan bisnis. Kesiapan instrumen mencakup elemen-elemen praktis yang diperlukan untuk memulai dan mengelola bisnis. Dengan meningkatnya kesiapan dalam hal akses modal, informasi, dan jaringan, siswa memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses dalam dunia wirausaha. Mungkin itu saja, dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, pada materi selanjutnya di sini ada tujuan kewirausahaan sekolah. Yang pertama ada usaha untuk membaca dengan cermat peluang-peluang bisnis. Yang kedua ada proses penciptaan sesuatu yang baru guna memperoleh kesejahteraan. Yang ketiga ada mewujudkan kesejahteraan dan mendatangkan keuntungan finansial. Nah, dari tujuan tersebut bisa diaplikasikan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran di kelas seperti pembelajaran tentang konsep kewirausahaan, analisis peluang bisnis, dan perencanaan bisnis. Lalu ada di kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan usaha siswa, kegiatan pelatihan kewirausahaan, dan kegiatan kompetisi kewirausahaan. Lalu yang ketiga ada kegiatan bimbingan kewirausahaan dengan guru atau orang tua. Nah,
Pada materi yang terakhir ada konsep kewirausahaan. Jadi menurut buku yang saya baca, konsep kewirausahaan itu ada 6. Yang pertama ada pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Lalu yang kedua ada pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga ada pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Lalu yang keempat ada perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Yang kelima ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan dalam bahan baku atau buku ajar. Yang keenam ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kurikulum sekolah. Yang keenam atau yang terakhir ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal.